ya. Dia baru masih standar pabrik juga. Belum di otak atik belum di setting, belum apa. Kembali ke laptop. Mas Ivan bilang enak, berarti emang enak. Coba aku mau nanya-nanya ya, Mas Ivan. Coba. Oke Mas Ivan. Tadi kan Mas Ivan udah nyobain sharing ini Mas. Menurut Mas Ivan perbedaannya dengan yang Mas Ivan pakai itu apa? Sebenarnya playability sama ya. Playability sama-sama. Saya pegang ini juga sama, enak. Ya seluruhnya kita harus ini aja, menyesuaikan. Sama aja kayak kamu baru kenalan sama cewek siapa? Siapa ya? Nah kamu kan pasti bicara-bicara dulu. Jadi kedekatannya bagaimana? Ya sama aja kayak begitu. Tapi soal tune-nya melengkapi nggak sih Mas kalau buat Mas Ivan? Tone itu bebas aja. Cuma sometimes tone itu buat inspirasi buat kita. Yes. Perbedaan dari ini ke situ itu kadang memberikan inspirasi yang beda. Jadi tone itu sebenarnya ada di kepala. Tone itu bukan dari hanya dari gitar atau tapi ada di sini. Dari kepala ke jadi kamu yang mengulik tone itu mengulik itu sendiri. Betul. Oh tadi udah dicobain yang itu sama yang ini. Menurut gua dua-duanya sama-sama enak asik. Bisa banget kali. Enak. Oke penonton masih ada yang mau nanya-nanya nggak nih? Sama Mas Ivan. Ada yang mau nggak ini? Pengalaman ini. Kalau nggak mau ntar saya nanya lagi. Saya dapat signature, bocoran dari Melodia ini dikasih harga spesial banget ya. Buat yang di stage ini nanti ada gift-giftnya dan lain-lain. Banyak bonus lagi. Ada yang berminat nggak? Ada yang berminat? Ya coba dulu cek kantong deh. Mungkin nanti setelah ini masih pikir-pikir bisa lanjut. Mau ngecek-ngecek, mau dites-tes, mau coba-coba. Boleh. Ada yang mau tanya lagi apa? Ada yang mau tanya lagi kan? Ayo. Yang paling depan malu-malu. Silakan Pak. Selamat sore Mas Ivan. Sore. Ke petang ini. Ya saya dari SMP sudah mengidolakan Mas Ivan. Terima kasih. Extravaganza ya. Saya sampai sekarang selalu full mendengarkan hampir seminggu sekali. Terima kasih. Saya tanyakan Mas Ivan apa namanya? Kenapa Mas Ivan milih Gibson gitu? Filosofis dari awal itu apa kelebihannya gitu Mas Ivan? Nah, itu aja. Itu aja Mas Ivan. Ya. Tadi sempat saya singgung ya. Awal muasalnya. Kenapa saya suka gitu. Ya dari awal saya suka let's say artis. Mereka sudah gitaris yang pakai Les Paul. Tapi waktu itu saya belum mampu beli Les Paul. Dan saya masih pakai gitar yang ada tremolo. Ya itu di tahun 93-an saya ini lagi cobain, ada gitar Les Paul custom. Ini yang saya bikin saya idam-idamkan lah. Waktu itu belum mampu beli, padahal murah banget zaman itu. Dibanding sekarang tuh murah banget. Jadi saya coba, saya main. Ini ada kedekatan yang nggak disengaja gitu. Jadi saya merasa kok enak banget sih, pas banget. Ya udah, akhirnya itu yang merubah mindset saya. Bukan filosofi ya, tapi saya jadi kayak istilahnya tahu-tahu ketemu jodoh si A, saya ketemu berkenalan dan saya merasa cocok gitu. Ya itu jodohnya, gitu sih. Dan otomatis saya juga merubah cara bermain gitar. Mungkin yang zaman dulu pakai tremolo apa, cara mainnya kan beda sama yang beginian. Di sini dari bahan mungkin bahan lebih bagus apa gimana nggak gitu enggak ya? Nggak bisa dibilang begitu ini gitar ini lebih bagus daripada gitar yang lain. Nggak juga, itu semua kembali ke selera masing-masing dan kebutuhan masing-masing sih. Kalau saya sih, saya cocok secara dipegang di bawah
dan suaranya, tone yang dihasilkan itu buat saya cocok dibanding gitar lain gitu. Belum maksudnya gini, bukan saya menjelekkan gitar lain, enggak. Itu kembali ke selera kita gitu. Nah, ada yang kurang ya penjelasannya? Sudah. Arek Bandung sudah. Oh, Salam dari Beng Tas Band. Oh iya, Salam duet lagi. ya udah lama banget. Ya, makasih. Terima kasih Bapak. Ya udah jodoh banget nih. Ada lagi nggak? Tanya. Mungkin ada lagi kan? Kalau masih Ayo, kayaknya. sambil kita beri waktu mereka berpikir ya. Yes. Apakah ini ada godaan Imron kita di sini? Kalau nggak mau jadi Mas ya. Godaan Imron. Yes. Wah. Ada kodamnya. Atau enggak, gua mau nanya deh Mi. Nah, lu boleh deh. Ini kan Mas Ivan sosok rocker Ya. legend Indonesia. Mas, perkembangan musik rock Indonesia Mas saat ini Mas gimana? Saya kan Kalau jujur ya, ya jujur untuk perkembangan musik rock zaman saat ini memang ada letih lesu begelinu. banget. Hah? Ya, Tahu kan? tahu. Begelinu. Berarti kan, aduh, ini sakit semua, letih lesu, tidak bergairah. Jadi musik rock zaman sekarang memang rada industri ya, secara industri. Khususnya di Indonesia, bukan di luar. Kalau di luar mah musik rock mah masih tetap Ya. karena ada ininya apa? Penggemarnya, penyukaannya. Ya. Kalau di Indonesia ini rada aneh. Apa yang lagi tren, ya larinya ke situ semua. Ya. Nah, terutama musik rock di industri yang saat ini memang tidak seperti dulu gitu. Ini lagi down buat saya. Kita bisa lihat di mana-mana itu band rock regenerasi band rock sekarang Ya, kurang. sangat minim. Sebenarnya bukan karena band rock barunya nggak ada, banyak sebenarnya band rock itu banyak yang baru-baru ya. Cuma mereka tidak mempunyai kesempatan. Mereka tidak bisa berkarya, berkesempatan manggung di arena-arena festival event atau apa. Itu nggak dilirik sama promotor atau IO atau apa. Buat mereka rock ini nggak ada ininya, Wadahnya. konsumen, bukan nggak ada wadah, nggak ada konsumennya yang tertarik. Jadi mereka hanya melihat yang di luaran ini, yang musik yang lagi tren Ya. adalah musik-musik yang pop, Ya, R&B. koploan, Handiara. Kalau itu di mana-mana booming. Iya. Event apapun apa Handiara, wah ribuan. Pecah. Mau jual tiket 200-300 sold out. Tapi kalau kalian bikin IO mau bikin musik rock, yang datang cuma dikit. Mau jual tiket harga segitu nggak akan laku. Nggak. Dijual cuma 100.000 aja, orang masih mikir mau datang. Jadi kan susah. Ya itulah, secara bisnis itu nggak ada efektifnya. Akhirnya pihak IO promotor ya sudah nggak akan bikin pagelaran rock. Yang adanya hanya gratisan atau hanya euforia yang bikin band tribute, coveran atau apa. Itu yang ada gitu. Tapi band rock yang punya karya album generasi baru, mereka tidak tersampaikan, tidak punya wadah untuk berekspresi, untuk manggung, untuk mempromosikan karya-karya mereka. Kalau saya lihat itu begitu. Nggak tahu menurut kalian mau gimana? Monggo silakan kita discuss di sini. Berarti iya sih band-band rock sekarang yang Mungkin gini, Vi. Mungkin band rock itu bukan tenggelam, Mas. Kalau menurut aku ya. Cuma mungkin Tidak tenggelam. Iya. Pegelinu. Oh iya. Letih lesu. Mungkin mereka beradaptasi. Contohnya kan kayak Fizz itu kan dia hitungannya rock juga. Iya. Cuma beradaptasinya dengan ya lagu-lagu zaman sekarang. Iya, jadi Cuma dikawinin, Ya. mengikuti zaman. Genre rock yang berbeda. Ya. Sudah beda. Karena yang pure rock mainnya keluar. Cuma mungkin itu hanya soal musim-musiman. Iya. Mungkin nanti rock akan sukses lagi, Mas. Nah, kita sebagai pelaku musik rocknya sendiri mungkin harus ngerti, harus tahu
apa sih ini yang dimauin oleh genset ini apa? Kalau Gen Z tuh kayaknya nggak mau pusing mas, dia cuma pengen joget, tiktokan. Makanya lagu-lagu zaman sekarang sangat berbobot sekali. Menurut saya, iya, dengan liriknya. Mewakili genset ya. Iya. Ya Gen Z. saya juga ini mas, udah mulai pusing juga gitu. Rilis lagu Madu dan Racun ya. Madu dan garam. Jangan disebut yang Kembali aslinya bukan itu. Genrenya sekarang pop dud. Waktu Ada lagi. Pop Rock- dud. Kalau rock dud kan ada dari dulu ya. Rock dud ada, Sekarang pop dud. tapi selera aja. Nggak masalah meskipun nggak masalah. Nggak enak, Nah, itu enak. ada yang mau nanya lagi nih sebelum Mas Ivan. aku main lagu lagi. Iya. Ayo. Ada yang mau nanya dulu? Nah, Ayo belum dimulai. pertanyaan. Bebas. Ayo. Saya aja deh yang nanya, saya belum nanya nih. Oh iya, Mas. Masih, Mas. Tanya dari siapa nih? Dari saya mas. Tadi kan kita udah ngebahas soal karya mas, soal Mas Ivan bikin karya dari tahun dulu mas mulai. Sekarang mungkin orang banyak juga mas yang mau mulai, tapi mungkin mereka merasa gue udah kayaknya udah cukup deh. Menurut mas berkarya itu ada batasannya nggak sih mas? Dalam sebuah umur, dalam sebuah skill. Nggak ada sih ya. Ya. Itu tergantung dari kitanya. Let it go.